Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahta dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah, Engkau Allah Immanuel. Oh haleluya, haleluya, oh haleluya. Engkau Allah besertaku, selalu bersamaku Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Engkau Allah besertaku Tuhan. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku.
Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Puji Tuhan, saya selalu memekikkan kata puji Tuhan. Sebab pertemuan kita ini kalau bukan direstui oleh Tuhan tidak akan terjadi. Jadi kita bertemu walaupun tidak tatap muka, walaupun hanya dalam online saja. Tetapi kalau tidak direstui oleh Tuhan, maka kita tidak bisa. Oleh sebab itu, saya selalu memekikkan puji Tuhan. Sebab kita direstui oleh Tuhan untuk hidup bertemu satu dengan yang lain, ya. Nah, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan, saudara, ya. Dengarkan baik-baik supaya firman Tuhan itu menguatkan kehidupan kita yang penuh dengan masalah hidup. Ya. Orang hidup itu penuh dengan masalah. Kalau kita tidak ada firman, kita bisa kesandung-sandung, saudara, ya. Oleh sebab itu mari saya ajak saudara untuk membuka Amsal Pasal 16 ayat 16. Ya. Saya hanya ambilkan ayat-ayat yang singkat, padat, juga bisa dimengerti. Supaya saudara semua melalui ayat ini bisa mengerti kehendak Tuhan. Ya. Saya bacakan Amsal 16 ayat 16, ya. Dengarkan. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas. Saya ulangi, memperoleh hikmat jauh
melebihi memperoleh emas dan mendapatkan pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Saudara-saudara, tidak disangkal bahwa hidup manusia di dunia ini, ya, arah, tujuan, pikiran kita itu ialah masalah duniawi, masalah benda. Dalam hal ini, kalau kita ini punya emas, berarti kita ini berkecukupan, itu kata orang. Ya, jadi hidup manusia itu arah tujuannya itu seluruhnya ke arah hal-hal yang bersifat duniawi. Di antaranya itu kita kejar untuk memperoleh emas. Kalau kita sudah dapatkan emas, itulah kita anggap yang paling berharga. Tidak ada yang lebih berharga daripada emas. Memang kenyataannya demikian. Tetapi saudara-saudara, kita pikirkan ya, emas itu bisa lenyap sekejap. Emas itu bisa hilang sekejap dengan macam-macam cara. Apakah dicuri, apakah dirampok dan sebagainya. Tetapi saudara, dikatakan hikmat itu melebihi daripada emas. Apa yang disebut hikmat, saudara-saudara? Ya, seringkali saya sudah gambarkan. Ya, dengarkan. Kita jangan salah. Ya. Ada hikmat manusia. Hikmat manusia itu yaitu melalui pendidikan. Kita terus dididik sampai kepada tingkat yang tinggi. Sampai mencapai gelar. Bahkan lebih daripada gelar. Sampai mencapai profesor, doktor. Itulah yang dicapai manusia dalam pengertian hikmat. Tapi saudara, sampai dimanapun hikmat manusia itu tetap terbatas. Ya, hikmat manusia itu tetap terbatas. Tetapi hikmat yang disebut di dalam kitab suci itu bukan hikmat manusia. Itu hikmat yang dari Allah. Kesatu, hikmat itu diberi dengan cuma-cuma. Tidak perlu belajar. Diberikan, dikaruniakan. Menurut 1 Korintus pasal 12 ya. Itu hikmat itu dikaruniakan oleh Roh. Jadi diberi dengan cuma-cuma. Dan hikmat yang dikaruniakan oleh Roh itu hikmat yang tidak ada batasnya. Saya sudah sering katakan, tapi saya tidak akan jemu-jemu, ya. Seperti saudara ketahui, beberapa tahun yang lalu
saya ini kena gangguan prostat. Ya. Tidak bisa kencing. Dan saya ke rumah sakit Darmo. Di situ yang memeriksa saya seorang profesor dokter urolog. Profesor dokter urolog. Dia berkata, ini harus dioperasi. Kalau tidak ada harapan. Nah, anak saya ini mencoba cara lain. Jadi tidak boleh operasi ke dokter urolog lainnya. Malah dia pada saat itu juga dia akan mengoperasi saya. Anak saya bilang, jangan, kami cuma mau periksa apakah ada jalan keluar untuk tidak dioperasi. Dia bilang tidak ada jalan lain kecuali operasi. Ada lagi profesor dokter urolog dari Jakarta. Dia bilang harus operasi. Nah, kami terus berusaha sampai kami ke Pineng, ya. Ketemu seorang dokter urolog dari Taiwan, ya. Dia bilang harus operasi. Bahkan dia tentukan nanti kapan operasi. Saya pikir dan anak-anak pikir sudah ada jalan, ya. Semua dokter berkata operasi. Kami terima. Pada waktu hendak operasi, mungkin karena kesibukan dokter, ya, ditunda. Ya, saya ikuti. Ditunda. Mungkin sampai 2-3 kali. Lantas saudara dengarkan. Pada kali yang ketiga, saya sedang menunggu giliran, ya, sebab pasiennya itu banyak. Menunggu giliran, saya duduk dan Ibu Yunus itu nyetel lagu-lagu rohani di dekatkan telinga saya. Di antara lagu-lagu rohani itu ada sebuah lagu bahasa Inggris, yaitu Jesus, your presence is heaven to me. Waktu saya dengar nyanyian itu, hati saya seperti diremet-remet, saudara, hati saya hancur. Saya menangis. Lantas waktu giliran saya dipanggil dokter, dokter bilang nanti jam 3 kita operasi. Ya, sekarang kateternya dicopot. Saya ini tanpa sadar, saya ini berkata, dok, saya tidak mau operasi, dok. Ini dokter marah. Ini prostat kalau tidak dioperasi dan bisa sembuh, saya tidak mau jadi dokter. Saya mau jual obat di Pasar Atom Surabaya. Pineng menuju Pasar Atom Surabaya. Jadi kalau saya ini tidak dioperasi bisa sembuh,
Saya tidak mau jadi dokter, saya mau jadi penjual obat di pasar Atom. Saya tetap katakan saya tidak mau operasi. Saudara tahu, lalu saya suruh tunggu di luar. Waktu saya tunggu itu kok tidak dipanggil-panggil. Saya coba jalan, ya. Terlalu lama duduk ya capek, saya coba jalan. Waktu jalan itu, saudara, saya kok rasa-rasanya kudu kencing. Lah, saya jalan coba cari toilet, ya. Kok rasanya kudu kencing, saya cari toilet. Di sana ada toilet. Saya menuju ke sana. Baru belum sampai di toilet itu, saudara. Itu kencing itu keluar, saudara. Sampai celana saya itu basah, kuyup. Sehingga Pak Yunus cepat-cepat ke hotel dan ambil ganti pakaian buat saya. Sejak saat itu sampai sekarang, kencing lancar. Sekarang saudara pikirkan ya, 4 atau 5 dokter urolog semua bilang harus operasi. Tidak bisa kalau tidak operasi. Itu hikmat manusia. Terbatas. Tetapi hikmat daripada Tuhan, ya, tak ada batasnya. Coba saudara bayangkan, sudah pikir secara rasio. 5 dokter bilang harus operasi, tetapi saya bisa kencing, mengeluarkan kencing yang banyak. Sampai detik ini terus kencing secara biasa. Itu di luar hikmat, saudara. Di luar hikmat manusia. Tetapi hikmat Allah tidak ada batasnya. Oleh sebab itu, tadi kita baca ya, ayat 16, memperoleh hikmat yang dimaksudkan hikmat dari Allah sungguh jauh melebihi memperoleh emas dan mendapatkan pengertian. Nah, sekarang saya akan jelaskan sedikit apa itu pengertian. Mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Apa itu pengertian, saudara? Pengertian itu kalau di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu juga disebut makrifat. Makrifat itu artinya pengertian. Bermakrifat, ya tadi, makrifat itu pengertian. Bermakrifat itu artinya orang yang mendalami, menggali dalam pengertian Alkitab. Di dalam bahasa lain dikatakan tasawuf. Mendalami itu artinya pengertian. Jadi mendalami akan
firman Tuhan. Terus itu tadi bermakrifat, artinya mendalami firman Tuhan. Ada lagi makrifatulah. Makrifatulah itu saudara, artinya mengenal Allah lebih dekat. Itu artinya makrifat. Jadi makrifat itu boleh dikatakan kita mendalami akan kebenaran firman Tuhan. Makrifat itu kita lebih mengenal, lebih dekat dengan Allah. Nah, saudara-saudara, ayo kita ini mau belajar ya saudara, untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan kehidupan iman kita ini terombang-ambing oleh dunia ini, saudara. Dunia ini memang terombang-ambing seperti kita berada di lautan. Ombaknya ke sana kemari tidak tentu. Satu waktu ombaknya terlalu tinggi sampai terbalik, tenggelam. Tetapi saudara, orang yang mengenal Allah, seperti tadi saya katakan, mempunyai emas itu dianggap sudah suatu jaminan hidup. Tapi emas bisa hilang sekejap mata. Tetapi memperoleh hikmat, memperoleh makrifat, berarti kita memperoleh sesuatu yang tidak bisa dipikirkan secara manusia. Seperti saya sampai sekarang ini tanpa operasi. Beberapa tahun sampai sekarang ini saya tidak pernah tidak bisa kencing terus. Wong saya lihat fotonya itu, saluran kencingnya itu sudah buntu. Oleh sebab itu beberapa urolog, profesor urolog mengatakan harus operasi. Loh, kok bisa saluran yang mampet itu kok bisa lubang lagi itu dari mana kalau tidak hikmat dari Allah? Itulah sebabnya ya saudara-saudara, kita harus lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Puji Tuhan ya. Ayo kita berdoa supaya saudara memberikan kesungguhan hati untuk memperoleh hikmat daripada Tuhan ya. Ayo kita berdoa. Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus, jamahlah hati kami, supaya firman-Mu itu mengena langsung sedalam-dalam hati kami, supaya kami mengerti firman-Mu, dan mengerti firman-Mu, mengerti hikmat-Mu yang melebihi daripada emas yang berharga. Tolong Tuhan, jamahlah hati kami yang kurang untuk bisa mengerti firman-Mu ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus, biar damai sejahtera Bapa, berkat rahmat kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus,
Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.